Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam. Saya lagi jual bubur ayam di sini di Subar, tertua di Semesta. Ini saya mangkal di Komplek Gria Brandwir ya. Yang mau merapat silakan ya. Saya ada di sini jam 6 sampai jam 9 insya Allah. 3 jam saja kita cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Innallaha, sungguhnya Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdirulah, dan Dia Allah yang menyempitkan, membatasi rezeki bagi yang Dia kehendaki. Walakinna, tetapi aktsaron nasi, kebanyakan orang itu enggak la ya'lamun, enggak paham ya, enggak tahu, enggak ngerti. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tapi kebanyakan orang itu enggak beriman ya, enggak yakin bahwa Allah yang meluaskan rezeki dan Allah yang membatasi rezeki. Rezeki tidak berkaitan dengan usaha ya. Kalau Allah kasih satu hari ini 5 rupiah, maka meskipun saya jualan sampai jam 9 malam sampai jam 12 malam, dari jam 3 subuh jualan bubur, tetap aja 5 rupiah. Dipanjangin waktunya nggak mesti terus laku. Kalau Allah tentukan, takdirkan 5 perak 5 perak. Lalang takdirnya 1 miliar ya 1 miliar ya dapat ya insya Allah, dengan cara yang Allah sendiri yang ngatur ya kan. Yang penting itu masuklah ke sektor real gitu, jualan dagang, nggak usah main kripto, nggak usah main bitcoin, nggak usah main saham, nggak usah main apa itu reksadana atau apalah ya, nggak usah ikut trading itulah, apalagi pinjol, pinjaman online atau main bank-bank yang pakai bunga. Itu kata Rasulullah, orang yang makan riba itu seperti ini Ustaz Khalid Basalama, bukan Khalid, Syafiq ya, Dr. Syafiq Basalama Reza, itu seperti 36 kali ya dari menzinahi ibu kandungnya kalau kita itu main riba atau hidup dengan cara riba itu. Dan kita sama ya, Prabowo dan Jokowi podoai sama-sama tidak memberantas pinjaman online yang disahkan, yang diteguhkan, yang dilegalkan, dilindungi oleh OJK. Itu bikin negeri kita itu nggak barokah ya. Di sini ada anak-anak gadis ya, juga main piro. Jangan pakai kacang Mas. Ya. Jangan pakai kacang Mas Redri. Ayam. Ya, jangan ayam mati. Nggak pakai kacang. Ya kerupuk ya Bu? Ya. Bawang aja. Kecap. Pokoknya jangan seperti sama kacang deh. Ya. Terima kasih ya. Lima juta. Kita teruskan ya. Lebih baik kita main sektor real ya. Sektor keuangan penuh dengan riba, apalagi bank-bank keliling ini beroperasi. Basisnya di sini, di perumahan ini. Bank keliling ya begitulah.
Misalnya ibu nggak mau pengen nambah modal, dia datangin ke warung tuh, berapa, 7 juta, nanti dapat apa, jadi 10 juta, bisa harian, bisa mingguan. Duh, coba itu, dapat modal 7 juta, nggak pakai bank, tapi bunganya jadi berapa itu, 70.000, 7 juta ke 10, kalau 10%, lumayan tuh bunganya ya, 50% sendiri ya kan, 50%, 40%. Ini yang bikin orang-orang tuh pinjol, belum judol. Gimana Budi Ari itu yang pelindung judol? Udah disebut di ruang-ruang pengadilan, nggak ada yang berani nangkep Budi Ari, loyalis Jokowi. Ini karyawan-karyawan saya lihat kemarin di Almas ya, pemilik Almas itu Okta Wirawan ya. Masalahnya apa waktu mengembangkan restoran ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia? Masalahnya adalah judi online. Ada 3 karyawan dia yang terjerat oleh judi online. Ya memang waktu mau masuk katanya, mau masuk itu HP-nya dikumpulkan. Nanti waktu pulang itu setelah kerja maksudnya, HP dikembalikan. Tapi setelah itu kan dia kata Okta Wirawan itu kan kita nggak bisa mengendalikan HP karyawan yang sudah ada di rumah. Dan mereka ada 3 orang karyawan Almas itu yang terlibat judol dan akhirnya berurusan dengan polisi, mungkin langsung dipecat. Tapi di situ tidak disebutkan dipecat ya. Artinya judol itu ancaman yang nyata ya, judi online ya. Bukan hanya judi online itu janji-janji palsu itu ya, pemerintah sih nggak tegas juga terhadap judi online, pinjol, narkoba ya kan, hal-hal yang mungkar yang harus dilenyapkan dari bumi ini. Ya kita masih menunggu ada pemerintahan yang betul-betul menutup ya judi online dan memenjarakan mereka dan menutup situs-situs judi online. Kan bisa ya, servernya kan tahu, terdaftar. Ya kalau servernya di luar negeri diblok, di Indonesia apa nggak bisa ya. Ini bangsa ini narasinya lemah, IQ-nya itu juga kata Rocky Gerung menurut statistik Asia, IQ orang Indonesia itu 78 ya. Kalau Singapura itu 115 ya. Kalau Vietnam itu 105. Jadi IQ orang kita ini generasi baru itu memang ini ya IQ-nya ya, gimana bisa bersaing ya, pendidikan rendah, IQ rendah, terus bayi-bayi yang dari 4 bayi yang lahir, 1 dari 4 bayi itu stunting ya, kekurangan gizi ya. Dan itu berarti otaknya itu menyusut, kata Rocky Gerung itu otaknya menyusut sampai 25% ya kan. Coba itu anak-anak mudanya main judi online, main game online ya kan, yang pekerjaan-pekerjaan yang menghancurkan masa depan mereka sendiri, dan pemerintah seolah-olah tidak tahu menahu ya, dengan kasus-kasus yang bagaimana bisa kita punya bonus demografi ya? Apalagi Indonesia emas tahun 2024 dengan pendidikan yang rendah. Kalau menurut catatan dunia, halo, apa? Buat siapa? Pakai sambal nggak? Nggak, pakai kacang, ayam. Nggak sekolah? Di kelas berapa kamu? 4 siang. Di Lebak ya? Umin. Pulang jam berapa? Masuk jam 10, pulang jam berapa? Jam 4 sore.
Kecap ya? Ada sendok nggak? Nggak usah. Sambal nggak ya? Masih ya. Jadi masalah kita itu berat ya, apalagi kerjaan itu susah ya. Zaman Jokowi itu pabrik itu tutup ya, ekonomi nggak tumbuh ya. Dan dia mewariskan hutang sampai berapa itu? 8.000 triliun ya. Jadi yang kita warisi itu hutang dari rezim Jokowi, yang kita warisi kerusakan demokrasi. Ada pembentukan dinasti politik yang anti demokrasi, cawe-cawe. Yang mati zaman Jokowi itu berapa? Zaman rezim Jokowi, petugas KPPS itu 900. Dan itu Jokowi itu melarang untuk diotopsi. Ya kan? Kita lihat itu waktu itu Tito Karnavian kan. Dan kemudian satu keluarga itu dikasih kompensasi 25 juta, tapi tidak boleh diotopsi. Belum Kanjuruhan Malang, kasus kematian di lapangan sepak bola mana? Kanjuruhan Malang ya, bukan di Gajayana. Itu berapa ratus itu. Ini negeri-negeri apa? Pemerintahan kemarin tuh kayaknya pemerintahan nggak berkah ya. Terus kata ICW, kata Kontras ya. Kontras tuh kok NGO ya yang ngurusi korban Kontras, orang hilang dan tindak kekerasan itu 46 yang dibunuh, unlawful killing yang tidak melalui proses hukum ya. 46, belum yang pembunuhan di pembantaian yang brutal di kilometer 50 ya. 6 syuhada dari Laskar Front Pembela Islam. Itu berapa? 6 orang. Belum yang pembunuhan di depan Bawaslu bulan Mei 2019, demonstrasi dalam konteks pemilu kan, itu 8 yang diumumkan oleh Anies Baswedan, tapi diumumkan Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI, tapi yang diumumkan oleh sumber lain ada 10. Coba orang mati banyak di zaman Jokowi ya, dalam konteks politik ya, dalam konteks politik. Belum yang di penjara berapa? Gus Nur, Bambang Tri, Habib Bahar, Habib Rizik, Anton Permana, Jumhur Hidayat, kemudian Dr. Syahganda Nainggolan, terus siapa lagi itu, banyak tuh yang di penjara. Ini memang negeri yang nggak berkah, ekonomi nggak tumbuh, pengangguran di mana-mana, kemiskinan ya, atau kemudian menguatnya oligarki yang didukung kekuasaan sehingga terjadi disparitas ya. Apa namanya? Disparitas itu apa sih? Kesenjangan antara yang kaya semakin kaya ya. Yang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah anak ya. Itu era Jokowi, belum kasus ijazah palsu, belum pelacuran intelektual di istana. Orang-orang mencari, para pelacur-pelacur, para aktivis-aktivis itu mencari suaka politik ya di istana. Belum tokoh-tokoh agama yang bolak-balik ke istana, tentu diongkosi dapat amplop. Bukannya menegur penguasa itu, pemuka-pemuka agama itu. Ulama-ulama itu justru apa? Terkooptasi ya, terjinakkan oleh kekuasaan. Ya kenapa ya? Amplopnya besar ya. Menurut Imam Al-Ghazali, penguasa yang harusnya mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi istana. Pengkhianatan intelektual ya di berbagai tokoh-tokoh penting yang kemudian ternyata mereka itu bertobat di akhir kekuasaan Jokowi karena tahu siapa Jokowi sebenarnya. Itu rusak negeri ini gara-gara
orang ini, yang sekarang orang ini bermasalah. Iya, Piro. Loh, kayaknya udah lewat tuh. Balik arah. Oh, balik arah. Jam segini dia berangkat tiap hari. Iya. Di situ ya, Nusa Bangsa ya. Bayar berapa sih ya? Apanya? Iurannya? Bulanannya? Ah, gratis ya katanya. Bayar. Bayar. Dua orang. Itu. Lengkap ya? Apa? Ya, ya. Baru pulang ini. Sambal lagi. Kita. Kamu di mana? Di Gajah? Iya. Lewat tadi si Nebur dia. Makasih ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, kalau warga RT 2 di sekitar tinggal saya itu porsi 10.000 wajib bayar hanya 5.000. Kalau dia ngasih uang 10.000, saya kembalikan 5.000. Kalau orang beli 5.000, saya kasih porsi 10.000 di sini. Kalau 10.000 ya tetap 10.000. Ada yang beli bubur 3.000 pakai tempat yang besar. Dan dia minta lengkap. Pakai kacang, pakai bawang, pakai seledri, pakai kerupuk, pakai ayam bu, pakai ayam. 3.000 nih, kayak ayam, terus kayak sambal pakai lengkap tuh 3.000. Terus dia nggak ngeluarkan uang 10.000 ya kita kembalikan ya 7.000. Ya di pojok dunia manapun nggak ada bubur 3.000 lengkap kecuali di Ojo Lali bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parogi Sumber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah panjang makanya saya putus, nggak jelas pokoknya, nggak apa-apa ya, kita muat sekarang.